Sejarah apa adanya, bukan berarti saya benci kepada habaib dari Hadramaut, enggak. Tapi ini sejarah. Orang Hadramaut datangnya mendatangkan siapa? Belanda yang mendatangkan. Loh, kenapa Belanda mendatangkan orang Hadramaut dari Yaman untuk datang ke Indonesia? Tanya sendiri sama Belandanya tujuannya apa. Sampai saudara-saudara sekalian, pada waktu itu mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya diangkat jadi mufti, padahal di sampingnya beberapa ulama Indonesia banyak yang alim. Mbah Hasyim Asy'ari ada, Mbah Wahab ada, Ki Ahmad Dahlan ada, orang-orang yang insya Allah keilmuannya lebih daripada Habib Utsman banyak. Tapi kenapa kok Belanda, kok kenapa yang diangkat jadi mufti itu Habib Utsman bin Yahya dari Hadramaut Yaman? Apa sebabnya? Tanya sendiri sama Belanda. Saudara-saudara kalian, tapi kita kan tidak tinggal diam. Kenapa Belanda milihnya Habib Utsman? Kenapa harus dari Hadramaut datangin kiai? Kan di Indonesia banyak kiai yang pintar, yang alim. Berarti ada tujuan. Ya jelas ada tujuan. Kalau seumpama tidak ada tujuan, tujuannya ikhlas untuk keagamaan, secara logika yang fitri, secara logika yang fitrah, yang ngapain jauh-jauh ngambil dari Yaman kalau di Indonesia masih banyak ulama yang alim? Mereka saja diambil dari mufti. Kalau memang tujuannya benar. Walaupun kiai-kiai banyak diminta untuk jadi mufti, nggak mau. Kenapa sebabnya? Sebab kalau saya propose pemerintah Belanda itu pemerintah yang secara de jure itu tidak sah, karena itu perampokan dan penjajahan. Maka pada waktu zamannya Belanda masih ada raja. Kerajaan Demak masih ada, Mataram Islam masih ada, di mana-mana masih ada kerajaan, termasuk Cirebon ada. Makanya Belanda berusaha untuk memasuki, mempengaruhi dan menjatuhkan Kesultanan Banten, menjatuhkan Kesultanan Cirebon, menjatuhkan politik-politik yang ada di Indonesia. Itu artinya apa? Pemegang kekuasaan dan wilayah yang sah itu adalah para sultan-sultan, para kerajaan-kerajaan Islam. Belanda datang mempengaruhi, menjajah dan menghancurkan dan menundukkan kerajaan-kerajaan Islam yang sah. Itu artinya mereka menjajah, berarti hukumnya zalim, tidak bisa disebut sah. Jadi kalau sumpah ada yang mengatakan bahwasanya penjajah itu adalah Belanda, itu adalah pemerintah yang sah, sehingga sehingga orang-orang pejuang Indonesia dalam merebut kembali tanah mereka untuk dikembalikan kepada mereka yang sudah direbut oleh Belanda, dianggapnya tidak sah. Yang sah itu Belanda. Orang semacam ini londo ireng, pengkhianat bangsa. Dan orang semacam itu nggak usah tanggung-tanggung kayak begitu, bicara saja udah, itu kebatilan udah nyata di depan mata.